Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dika Anugrah SH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, dan teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Dwi Ajeng, sebagai moderator dan pembaca materi, dan rekan saya Agita Silviana, serta Dini Nur Andini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pasar modal dan penanaman modal asing. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai diskusi kali ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk membacakan materinya. Baik, materi yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut para ahli, yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, dan pasar modal adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat suatu kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, serta surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan bisa memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Yang kedua yaitu menurut Martalena dan Malinda. Pasar modal adalah salah satu pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal baik berupa bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu menurut Fahmi dan Hadi. Pasar modal adalah suatu tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual saham atau stok dan obligasi atau bond, dengan tujuan dari hasil suatu penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, berfungsi untuk menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau sekuritas yang telah dimiliki umum. Yang kedua, berfungsi untuk menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga, berfungsi untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang keempat, berfungsi sebagai sumber dana dalam jangka panjang. Yang kelima, berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu divestasi. Yang keenam, berfungsi sebagai sarana dalam menciptakan suatu tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Yang ketujuh, berfungsi sebagai sarana dalam peningkatan suatu produksi. Adanya tambahan modal dari pasar modal membuat produktivitas suatu perusahaan bisa meningkat. Yang kedelapan, berfungsi bisa dijadikan suatu indikator ekonomi suatu negara. Yang kesembilan, berfungsi untuk bisa menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Lalu ada tujuan pasar modal. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Lalu ada manfaat pasar modal. Menurut Ciptono, beberapa manfaat pasar ini diantaranya ialah yang pertama, menciptakan sebuah wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diversifikasi. Yang kedua, dapat menjadi suatu indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Yang ketiga, memiliki peran sebagai alokasi pada sumber dana secara optimal. Yang keempat, pasar ini dapat dijadikan suatu alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan resiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Menurut Sunariyah ada 4 jenis pasar modal. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, primary market, yaitu suatu tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, secondary market, yaitu suatu tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga, trade market, yaitu suatu tempat perdagangan saham di luar bursa.
Yang keempat, forward market, yaitu suatu bentuk perdagangan efek antara pemegang saham atau proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan nominal yang besar. Selanjutnya, lembaga yang terlibat di pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, berikut ini adalah beberapa lembaga yang terlibat di dalam pasar modal, yaitu yang pertama, anggota bursa efek, yaitu suatu perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai aturan. Yang kedua, Biro Administrasi Efek, yaitu berbagai pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Yang ketiga, Bursa Efek, yaitu sebagai penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang keempat, emiten, yaitu suatu pihak yang membuat penawaran umum. Yang kelima, kustodian, yaitu sebagai penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain sehubungan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan lain-lain, serta dapat melakukan penyelesaian transaksi efek. Yang keenam, lembaga clearing dan penjaminan, yaitu suatu penyelenggaraan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketujuh, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu berbagai pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank. Untuk selanjutnya ada lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang kedelapan ada kustodian, yaitu perusahaan efek dan lain-lain. Yang kesembilan manajer investasi, yaitu sebagai pengelola portofolio efek bagi para nasabah. Yang kesepuluh ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kesebelas penasihat investasi, yaitu sebagai pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasihat terkait transaksi jual beli efek. Yang ke-12 ada penjamin emisi efek, yaitu sebagai pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Yang ke-13 perantara perdagangan efek, yaitu sebagai pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang ke-14 perseroan, yaitu pada PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Yang ke-15 perusahaan efek, yaitu berbagai pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Yang ke-6 perusahaan publik, yaitu sebagai perseorang yang memiliki saham sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham. Dan yang terakhir ada yang ke-17 wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya hutang. Peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Yang pertama, berperan sebagai suatu intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal untuk berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Yang ketiga, memungkinkan suatu kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Yang keempat, memungkinkan suatu kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga untuk memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Contoh pasar modal. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Sementara untuk contoh pasar modal yang ada di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Nasdaq, yang kedua ada Hong Kong Stock Exchange, yang ketiga ada Euronext, yang keempat ada New York Stock Exchange, yang kelima ada London Stock Exchange, yang keenam ada Japan Stock Exchange Group, yang ketujuh ada Toronto Stock Exchange, dan yang terakhir ada Shanghai Stock Exchange. Pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing atau foreign investment adalah kegiatan memasukkan modal atau investasi, baik nyata maupun tidak nyata, dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan.
dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan atau dari pemilik modal baik secara total atau sebagian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Unsur-unsur penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, unsur-unsur dalam penanaman modal asing antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dengan pembiayaan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia. Yang kedua, alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dari kekayaan devisa Indonesia. Dan yang terakhir, ada bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan undang-undang. Ini diperkirakan ditransfer tetapi dipergunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia. Tujuan dan manfaat penanaman modal asing. Menurut Panjaitan dan Sianipar 2008, tujuan penanaman modal asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Yang kedua, mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Yang keempat, mendapatkan retum yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. Adapun manfaat adanya penanaman modal asing, menurut Salim dan Sutrisno, manfaat adanya penanaman modal asing di dalam negeri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah, sehingga mereka dapat memperoleh dan meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka. Yang kedua, menciptakan kesempatan penanam modal bagi penduduk negara tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya. Yang keempat, menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain. Yang kelima, memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. Yang keenam, menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan demi kepentingan penduduk tuan rumah. Dan yang terakhir, membuat sumber daya negara tuan rumah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik manfaatnya daripada semula. Bentuk-bentuk penanaman modal asing. Menurut Anoraga, bentuk penanaman modal asing atau PMA ada dua jenis, yaitu satu, investasi portofolio. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. 2. Investasi langsung. Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI adalah suatu arus pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan luar negeri yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi atau investing country. Faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing. Menurut Hilmar, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju percepatan penanaman modal asing atau PMA dalam suatu negara. Antara lain, 1. Produk domestik bruto atau PDRB. Peranan PDRB sangat penting karena semakin meningkat suatu PDRB suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat, sehingga lapangan pekerjaan pun terbuka luas dan pendapatan masyarakat meningkat. Yang kedua, tingkat
inflasi. Inflasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus bagi pemerintah dalam menjalankan kestabilan perekonomian. Karena gejolak yang ditimbulkan dari inflasi tersebut berpengaruh kepada semua sektor perekonomian. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan mata uang asing sejumlah dengan mata uang dalam negeri yang dimiliki. Nilai tukar terdiri dari dua jenis, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Yang keempat, upah. Kenaikan upah akan menyebabkan beberapa faktor produksi akan meningkat, sehingga harga barang akan meningkat. Peningkatan ini berpengaruh pada kurangnya minat investor karena daya beli pemerintah akan menurun dan keuntungan yang diperoleh akan berkurang. Yang kelima yaitu tarif pajak. Selain dari sisi ekonomi yang sudah disebutkan, sisi politik dan hukum juga merupakan aspek yang menjadi dasar pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Kedua faktor tersebut merupakan aspek terpenting bagi calon investor untuk melihat apakah investor di suatu negara akan mendatangkan keamanan, kenyamanan, dan keuntungan bagi investor. Menurut Raja Guk-Guk, beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan masuknya investasi dalam suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Kestabilan politik. Investor asing akan mencermati kestabilan politik suatu negara sebagai iklim yang kondusif untuk usaha-usaha penanaman modal asing. Konflik vertikal maupun konflik horizontal harus tidak ada atau tidak terjadi dalam usaha-usaha penanaman modal asing di sebuah negara. Faktor-faktor politik pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Kedua, kepastian dan perlindungan hukum. Permasalahan hukum yang utama dibutuhkan adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi investor asing. Sistem hukum ini harus mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan efisiensi. Selanjutnya, bentuk penanaman modal asing yang berkembang di Indonesia. 1. Joint venture adalah suatu bentuk PMA yang merupakan hasil kerjasama dari pemodal asing dan pemilik modal dalam negeri atau pemilik modal nasional. Sebagaimana diacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, perusahaan joint venture masuk dalam kategori penanaman modal asing. Contohnya itu adalah PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia yang merupakan gabungan dari PT Nestle SA sebagai pihak luar dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai pihak dalam negeri. 2. Joint enterprise adalah suatu bentuk joint venture. Bentuk PMA ini adalah kerjasama dari dua pihak pemodal asing dan dalam negeri yang membentuk badan hukum baru yang sesuai dengan hukum Indonesia. Tiga, kontrak karya. Kontrak karya atau biasa disebut contract of work adalah bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan bentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum ini kemudian mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Contohnya seperti BUMN Indonesia, PT Pertamina yang bekerjasama dengan PT Caltex International Petroleum, suatu badan yang ada di Amerika Serikat. 4. Bentuk PMA, penanaman modal dengan dis rupiah. Penanaman modal ini merupakan bentuk kerjasama campuran antara kredit dan penanaman modal. Pengembalian kredit diubah menjadi penanaman modal asing.
5. Penanaman modal dengan kredit investasi. Penanaman modal dengan kredit investasi yaitu penanaman modal yang banyak dilakukan oleh investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. 6. Sistem bagi hasil. Bentuk PMA ini merupakan kerjasama ketika para investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional untuk mengekspor hasil ke negara pemberi kredit. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk chat di kolom komentar YouTube ini. Demikian pemaparan materi dari kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.